Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading ya dengan temanya perasaan dia padamu saat ini. Ya, kita akan lihat perasaan dia padamu saat ini, seseorang yang sedang kamu pikirkan, seseorang yang sedang kamu pertanyakan, ataupun seseorang yang sedang kamu fokuskan saat ini. Ya, dan ini sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini. Ya, dan ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi, karena ini general reading ya, belum tentu resonate untuk kamu semuanya. Dan untuk kamu yang ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi ya, atau konseling, kalian bisa cek di beranda atau kalian bisa cek di profil ya, ataupun di bawah video ini untuk kontaknya ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, dan untuk energi kamu sisa akhir tahun ya, readingan untuk sisa akhir tahun udah rilis, kalian bisa cek di list video channel ini ya. Asmara, single, berpasangan, dan lain-lain ya. Kalau memang pesannya ditujukan buat kamu atau itu energi kamu, maka akan resonate untuk kamu di sepanjang sisa akhir tahun 2024 ini. Oke, sekarang kita masuk ke readingan saat ini ya, perasaan dia padamu saat ini. Untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius ya, perasaan seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini padamu ya, Sagittarius. Seperti apa perasaan dia padamu? Kita akan lihat di sini. Oke, di sini ada romantic feelings. Energi ini bisa akan terjadi atau mungkin saat ini sudah terjadi ya, karena di sini ada rekonsiliasi, jadi bisa saja kamu udah rekonsiliasi di sini dengan seseorang ini. Oke, jadi udah bertemu gitu di romantic feelings. Karena aku ngerasa di sini dengan adanya forgiving and learning, past life relationship, reconciliation and romantic feelings, yang dimana kayaknya kamu dengan seseorang ini pernah mengalami sebuah perpisahan ya. Kalian tuh udah berpisah atau saat ini kalian berpisah ya, gitu ya. Jadi yang jelas di sini ada perpisahan dan dia ingin ketemu sama kamu, ingin kembali sama kamu gitu. Kamu dengan dia ini punya koneksi past life ya gitu. Jadi kalau kalian percaya reinkarnasi ya, itu kalian dulu tuh pernah bertemu ya di kehidupan yang dulu gitu. Pernah bertemu, mungkin pernah bersama, dan di kehidupan saat ini kalian dipertemukan lagi dan dia hadir dalam hidup kamu lagi, bersama denganmu lagi gitu. Dan forgiving and learning, aku rasa ada beberapa kesalahan yang terjadi di masa lalu, ada konflik yang terjadi antara kamu dengan seseorang ini di masa lalu ya, sehingga menimbulkan hubungan kamu dengan dia berpisah gitu. Dan kehadiran dia datang lagi ke dalam hidup kamu ini kayaknya ingin minta maaf ya, ingin minta maaf, dan sepertinya dia udah bisa belajar gitu dari kesalahan dia di masa lalu. Saat kamu dengan dia berpisah ini mungkin banyak hal yang menyadarkan dia ya, banyak hal yang terjadi dalam hidupnya dia sehingga dia sadar ada kesalahan yang dia lakukan sama kamu, dan juga dia menyadari perasaan dia sama kamu begitu besar atau begitu kuat gitu, karena ada romantic feelings di sini yang dimana walaupun kamu dengan dia berpisah gitu ya, ini hanya raga saja yang berpisah ya, tapi kayak batin, hati itu masih terus tertuju sama kamu. Hatinya dia masih ada untuk kamu gitu ya. Di dalam hatinya dia itu masih kamu dan cuma kamu. Jadi perasaan dia ke kamu itu nggak hilang gitu, walaupun kalian sempat berpisah. Dan mungkin ada beberapa yang mungkin sempat dekat dengan seseorang atau menjalin hubungan baru dengan seseorang gitu ya, tapi perasaan dia ke kamu nggak berubah seperti itu.
Kamu pun juga mengalami yang sama ya. Mungkin kamu kayak berusaha untuk move on gitu ya. Tapi kenapa dengan seseorang ini kok sulit gitu? Karena ya itu ada past life relationship ya. Hubungan kamu dengan dia ini ada koneksi past life gitu ya. Dan memang nggak mudah gitu ya untuk dilupakan ya. Jadi masih terus teringat terus gitu ya di dalam pikiran kamu, dan masih juga ada dalam perasaan kamu gitu. Dan untuk beberapa ini kalau dia bukan seseorang dari past life-nya kamu ya mungkin kalian dulu pernah bersama ya dan cukup lama gitu. Jadi ini seseorang yang pernah bersama kamu di masa lalu ya dulu gitu, jadi ex kayak mantan kayak gitu ya. Dan dia ingin kembali lagi rekonsiliasi dengan kamu, bertemu dengan kamu, menjalin hubungan lagi, memulai lagi hubungannya dengan kamu. Karena biasanya orang yang udah lama bersama itu nggak mudah untuk dilupakan ya, apalagi memiliki banyak kenangan indah, momen-momen romantis gitu ya, itu nggak mudah dilupakan gitu. Apalagi di sini ada romantic feelings gitu, perasaan itu nyata gitu ya, rasa romantis itu nyata, perasaan cinta itu nyata gitu. Makanya nggak mudah dilupain begitu aja gitu. Kalau mudah dilupain gitu aja berarti itu bukan cinta ya. Kalau hanya orang yang singgah saja gitu ya, datang dan pergi, nah itu bukan cinta gitu. Karena cinta di sini dia nggak akan mudah dilupakan gitu aja gitu. Itu benar-benar cinta. Kalau kamu benar-benar mencintai seseorang, itu nggak akan mudah dilupakan begitu aja gitu ya. Ada pahit, manis, ada rasa sakit, kecewa, sedih ya, marah, cinta, sayang, itu masih tetap ada gitu ya. Seperti itu. Makanya di sini dia ingin minta maaf ya. Dia ingin minta maaf ke kamu, memperbaiki kesalahannya, dan dia bisa belajar dari masa lalu. Dan kamu pun juga sama. Dia berharap kamu juga bisa memaafkan dia dan juga belajar ya dari masa lalu ya, dari koneksi ini gitu antara kamu dengan dia. Jadi kayak kalian tuh saling gitu loh, jadi nggak saling menyalahkan ya, nggak saling mencari kesalahan, nuduh siapa yang benar siapa yang salah, nggak mau seperti itu gitu. Tapi di sini sama-sama belajar, sama-sama menyadari gitu ya kekurangan masing-masing atau kesalahan masing-masing, sama-sama introspeksi dan sama-sama memperbaiki, seperti itu. Oke. Dan kita lihat dari kartu tarotnya di sini. Sagittarius, perasaan dia padamu saat ini. Oke, ada Seven of Cups, kemudian ada Nine of Cups, ada Knight of Swords. Page of Pentacles. Di bottomnya kamu di sini ada Four of Wands. Wow. Four of Wands ya, pertemuan. Aku ngerasa memang kamu dengan dia ini kayak klop gitu ya. Kayak ngerasa seimbang. Kayak ngerasa benar-benar menemukan pasangan yang sepadan gitu, kayak setara gitu, serasi gitu. Dan aku ngerasa memang sebelumnya tuh hubungan kamu dengan dia itu memang kayak kuat ya. Sebenarnya gitu. Hanya saja mungkin belum menyadari gitu loh, karena di Four of Wands ini ada beberapa yang aku ngerasa ini kayak mungkin kamu sebelumnya tuh deket gitu ya, kayak hubungannya tuh udah deket gitu ya, udah erat gitu ya, kayak ya kayak pasangan. Tapi entah kenapa aku ngerasa ini kayak belum begitu ada hubungan yang kayak gimana gitu ya untuk beberapa. Di sini aku ada dua option ya. Yang option pertama nih gini,
kamu dulu dengan seseorang ini mungkin pernah sempat dekat gitu. Ya mungkin kalian menjalin hubungan pertemanan tapi kalian dekat. Karena aku rasa dengan adanya Seven of Cup di sini ada pilihan lain di sini selain kamu gitu. Ya, selain kamu, bisa kamunya yang punya pilihan lain, bisa dianya gitu. Dan di sini karena terjadi kebingungan gitu ya, atau kayak terlalu banyak pilihan gitu ya, dia mungkin kayak nggak memilih kamu gitu, nggak memilih kamu, dan mungkin kamu pergi meninggalkan dia gitu ya, nggak memilih kamu dan dia pergi meninggalkan dia dengan rasa kecewa gitu, kayak enggak deh, aku mundur aja gitu, karena menurut kamu ini terlalu banyak pilihan gitu, dan dia mungkin nggak sesuai dengan yang kamu harapkan gitu. Oke, dan ini terjadi perpisahan. Namun setelah berpisah di sini, ternyata apa yang terjadi tuh nggak sesuai dengan ekspektasi dia ya. Mungkin dia berharap dia tidak memilih kamu tuh bisa bahagia, tapi ternyata nggak seperti itu. Gitu. Yang dia jalanin justru di sini rasa kecewa. Ya, kamu pergi meninggalkan dia, dia justru kecewa ya saat kamu menjaga jarak ini. Gitu. Karena ternyata kamu ya yang di sini bisa membuatnya merasa nyaman gitu, bisa membuatnya kayak merasa berada di rumah gitu loh, kayak kamu itu memang bisa menjadi teman dia gitu ya, mungkin ketika dia curhat atau apa gitu ya, itu kayak kalian tuh bener-bener nggak ada sesuatu yang kayak dibuat-buat gitu loh, jadi kayak bener-bener apa adanya gitu. Dan dia tuh bisa merasakan itu gitu, kayak dia tuh bisa menjadi dirinya sendiri saat bersama kamu ya. Dan ketika kamu pergi itu dia juga kayaknya sulit ya, ternyata dia sulit untuk melupakan kamu gitu. Oke. Dan dia sempat ya berharap di sini agar kamu tuh yang kembali gitu, atau kayak nyariin dia, tapi kamu nggak. Di sini kamu coba move on, dan di sini dia takut nih kamu nggak membuka komunikasi atau nggak membuka diri untuk dia datang lagi ke arah kamu. Dia stres, dia mikirin kamu, dan mulai mencoba untuk melihat kembali hubungannya dengan kamu, koneksinya dengan kamu gitu. Mulai kayak menjelaskan gitu ya, memperjelas keinginan dia gitu loh, memperjelas apa yang dia inginkan di dalam sebuah hubungan tuh apa gitu. Dan di sini dia inginnya tuh kayak nyaman, dan dia dapetnya tuh dari kamu. Seperti itu. Makanya dia kayak ingin kembali lagi sama kamu, ada romantic feelings. Ternyata dia punya perasaan sama kamu. Dulunya mungkin dia kayak nggak begitu memahami perasaan dia sendiri ya, karena terlalu banyak pilihan gitu ya, ataupun dia belum siap untuk menjalin hubungan yang lebih dengan kamu. Makanya dia hanya memberi status kayak teman gitu loh dengan kamu, teman dekat gitu, atau teman mesra, bisa seperti itu gitu ya. Tapi dia kecewa, tapi kamu kecewa sama dia karena dia nggak kayak benar-benar memberi kamu hubungan yang lebih, ataupun kayak kamu ngerasa dimanfaatkan perasaan kamu gitu. Makanya kamu untuk apa sih ya hubungan kayak gini gitu, kalau nggak serius ya udah gitu, toh dia nggak milih aku gitu ya. Jadi kamu tuh kayak kecewa, pergi meninggalkan dia karena dia punya pilihan lain, menghadirkan opsi lain di sini. Jadi menurut kamu nggak mungkin dia milih kamu, dan kamu juga nggak mau hubungan seperti ini terus kayak gitu ya. Makanya di sini kayak dia mencoba melihat kembali ya, dan ingin kembali sama kamu, memberikan kamu sebuah komitmen di sini. Aku ngeliatnya gitu ya, dia ingin memberikan kamu sebuah komitmen karena dia udah yakin. Dan di sini akan membuat kamu tuh hubungannya justru semakin kuat ya. Karena apa? Karena dia udah nyadar gitu ya. Udah nyadar bahwa gak ada ya yang seperti kamu gitu. Di sini 4 of Wands. Fondasi kamu akan semakin kuat ya, dengan adanya jeda gitu ya, dengan adanya jarak. Itu justru akan membuat dia sadar betapa pentingnya diri kamu, atau berartinya kamu. Makanya di sini aku rasa kehadiran seseorang ini tuh bawa kabar bagus ya, gembira
Mungkin dia ingin memberikan kamu sebuah komitmen di sini, awal baru. Dia nggak akan sana sini cari sana sini, enggak. Kayaknya dia menetapkan pilihannya tuh di kamu, gitu. Itu untuk option yang pertama ya. Dan untuk yang option yang kedua di sini aku rasa hubungan kamu maybe ada beberapa yang sudah diberi status ya. Mungkin kamu sudah menikah di sini. Ada beberapa yang seperti itu ya. Mungkin kamu sudah menikah dan di sini kalian bertengkar dengan pasangan sehingga kamu memilih untuk pergi meninggalkan pasangan atau meninggalkan rumah karena kamu gak nyaman dengan pasangan kamu. Dia ini memang terlalu banyak ekspektasi gitu loh tentang kamu dulunya, atau mungkin untuk beberapa dia pernah selingkuh gitu ya, pernah punya seseorang yang lain dan kamu gak ingin hubungan kamu tuh seperti ini gitu ya. Kalau kamu gak nyaman ya udah kamu tinggalin gitu. Makanya di sini ada rasa takut dari dirinya dia karena dia takut kamu gak kembali gitu. Sebenarnya dia tahu ya. Sebenarnya dia tahu di sini hubungan ini sudah ada pernikahan gitu, tapi entah kenapa ya. Dia kayak masih ini ya, masih mungkin di luar sana masih suka main-main gitu ya, karena di Seven of Cup ini aku ngerasa dia ini punya banyak pilihan gitu ya. Walaupun di sini mungkin hubungan kamu sudah ada pernikahan, tapi dia mungkin punya pilihan lain ya. Walaupun di sini pilihannya hanya nggak dia seriusin gitu, nggak dia seriusin karena mungkin terjadi sesuatu konflik antara kamu dengan dia gitu. Dia ngerasa mungkin kamu nggak sesuai dengan harapan dia atau ekspektasi dia gitu, sehingga dia ini menghadirkan opsi lain gitu atau pilihan lain gitu, ingin meninggalkan kamu. Tapi sebenarnya nggak benar-benar ya, itu sebenarnya nggak benar-benar keinginan hati terdalamnya dia gitu. Dia hanya kayak masih belum tahu gitu loh ya. Ketika dia ngerasa nggak bahagia, itu kayak dia tuh nyalahin kamu gitu ya, seolah-olah tuh kamu nggak memberikan kebahagiaan sama dia, nggak memberikan kenyamanan. Makanya di sini dia mungkin mencari opsi lain gitu ya, kayak pelarian kayak gitu, bisa juga seperti itu gitu. Namun ketika kamu di sini berusaha untuk meninggalkan hubungan yang menurut kamu gak serve gitu ya, ini justru dia takut ya, panik gitu. Dia ngerasa kecewa, ternyata dia nggak bisa tanpa kamu gitu. Dia mencoba mencari kebahagiaan karena kamu udah membebaskan dia mencari kebahagiaannya gitu. Namun ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi dia gitu ya. Dia nggak bisa nyaman sebenarnya. Di sini Four of Wands ini sebenarnya dia bersama kamu itu udah kayak menemukan rumah gitu. Namun ada sisi dia yang dimana saat itu ya, dia punya problem tapi dia nggak sadar gitu. Problemnya tuh sebenarnya bukan dari hubungannya dengan kamu, tapi dia punya masalah dengan dirinya sendiri gitu. Dan di Nine of Wands di sini dia merasa panik, takut gitu, kayak dia menunggu, wait and see gitu ya, menunggu dan melihat bila kamu kembali atau bila kamu kayak menghubungi dia lagi kayak gitu ya. Tapi di sini kamu nggak lakuin, kamu berusaha untuk menjauh, kamu berusaha untuk move on di sini yang aku lihat ya. Seperti itu, kamu berusaha menenangkan diri kamu, menghealing diri kamu, mencari kebahagiaannya kamu gitu. Dengan kerasa kesel, dengan walaupun kamu kadang-kadang masih stres, masih kesel gitu ya. Karena di sini ada koneksi past life ya, jadi nggak mudah gitu. Ya, nggak mudah, nggak bisa dilupain gitu aja gitu. Apalagi di sini hubungan sudah diberi pernikahan dan ngerasa kayak udah nyaman gitu dulunya. Kalian benar-benar merasa kayak udah menemukan
satu sama lain gitu, tapi ada konflik di sini yang terjadi gitu. Dan dia di sini juga stres ya. Dia stres, dia bingung gitu ya, nggak tahu harus gimana. Dia ingin mencoba untuk membuka komunikasi, dia mulai melihat di sini, Page of Pentacles ini mulai melihat gitu, apakah hubungan ini masih bisa diperjuangin atau worth it untuk diperjuangin gitu. Tapi sebenarnya dia tahu ya, kamu itu worth it buat dia. Dia tahu gitu. Ya. Dan di sini dia ingin memberikan komitmen, dia ingin kayak kesempatan lagi gitu. Oke. Dia banyak belajar di sini, mencoba mencari tahu, belajar gitu ya. Ya mungkin dulu aku belum begitu bisa menjaga hubungan ini gitu, karena di energi Page of Pentacles-nya juga masih energi kekanak-kanakan, gampang tersulut emosi, marah. Knight of Swords ini terburu-buru mengambil keputusan gitu ya. Mungkin dia yang kayak mencoba cut off kamu, bisa juga seperti itu gitu, karena kemarahan, tapi akhirnya dia sesali karena ada forgiving and learning di sini. Ujung-ujungnya dia menyesal gitu, karena hubungan ini sudah ada pernikahan gitu. Kalau belum ada pernikahan mungkin pertunangan gitu ya, seperti itu. Makanya di sini dia ingin berjuang lagi gitu, ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu. Perasaan dia nggak berubah, di sini ada romantic feelings gitu. Oke, makanya dia ada rasa bersalah di sini dan dia ingin minta maaf. Dia ingin minta maaf, diberi kesempatan lagi. Di sini dia juga mencoba untuk belajar untuk bisa gimana sih caranya untuk bisa menjaga hubungan ini agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik gitu. Karena sebelumnya mungkin dia tidak bisa gitu ya menjaga hubungan ini untuk bisa langgeng, istilahnya gitu. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan untuk zodiak dia ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Jadi semua zodiak ada, yang jelas sesuaikan aja dengan bacaannya ya, ataupun zodiak kamu Sun, Moon, Rising, and Venus Sagittarius gitu. Oke. Sekali lagi ya, kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Ini saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.